Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, melanjutkan materi yang kemarin tentang wawancara ya. Nah, bagaimana cara menulis wawancara dengan menggunakan kata baku dan tidak baku. Nah, apa sih kata baku dan tidak baku itu? Dalam wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar adalah menggunakan kata baku. Jadi kita tidak boleh asal-asalan ya ketika membuat teks wawancara atau ketika berlangsung wawancara tersebut kita menggunakan bahasa yang kurang baik. Nah, bahasa yang baik dan benar ini disebut dengan kata baku. Apa sih kata baku itu? Apa yang membenarkan? Kita simak. Kata baku merupakan kata yang cara pengucapan dengan kaidah standar. Artinya kaidah standar di sini apa ya? Nah, coba kita bahas kembali di slide selanjutnya. Kata standar yang dimaksud adalah kata yang dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Atau kata tersebut sesuai dengan tata bahasa baku ataupun dengan kamus umum. Jadi intinya kita tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata ya atau menuliskan kalimat ketika melakukan wawancara karena harus sesuai dengan kata yang baku. Sedangkan kata yang tidak baku itu apa? Kata yang tidak baku merupakan kata yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak memenuhi kaidah umum. Kata ini biasanya digunakan untuk situasi santai saat berbicara dengan teman. Nah, tidak boleh ya, contohnya seperti ini. Mohon maaf Bapak, apa saya boleh wawancara? Boleh enggak? Lah, boleh enggak? Boleh enggak itu kan harusnya kata-kata yang diucapkan dengan teman. Itu namanya kata yang tidak bagus, tapi seharusnya boleh atau tidak. Nah, itu baru kata yang baku karena sudah sesuai dengan kamus ejaan bahasa Indonesia. Nah, kata tidak baku itu digunakan untuk berbicara santai. Nah, contoh itu ada di buku ESPS Bahasa Indonesia kalian di halaman 24. Kata tidak baku contoh metode, tapi kata bakunya yaitu metode. Contoh lagi analisa, kata bakunya yaitu analisis. Sintesa, kata bakunya sintesis. Dan apotik, lah apotik ya kita bicaranya apotik tapi tulisannya yaitu apotek. Itu ya anak-anak ya, semoga bermanfaat. Nah, kalau kemarin sudah belajar membuat tes wawancara, sudah mendapatkan hasilnya, apa yang dilakukan langkah selanjutnya yaitu membuat laporan wawancara. Makanya ada tugas yaitu kalau wawancara harus membawa buku catatan atau alat berakam. Tujuannya untuk apa? Mencatat hasil yang bagus dan kemudian menjadikannya sebuah laporan. Nah, susunan laporan itu ada apa saja? Yang satu ada latar belakang, ada tujuan wawancara, ada topik wawancara, ada waktu dan tempat wawancara, ada nama pewawancara dan narasumber, hasil wawancara dan kesimpulan. Nah, untuk contoh laporan hasil wawancara itu bisa kalian lihat di buku ISPS kalian halaman 26. Jadi itu manfaat ya, kalau wawancara kan kita sudah dapat jawaban, kita catat yang penting. Nah, maka kita jadikan sebuah laporan. Sampai di sini anak-anak ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.